Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam kehidupan yang penuh dengan interaksi sosial, perasaan kita seringkali terpengaruh oleh orang lain, baik itu melalui perkataan, tindakan, atau bahkan ketidakhadiran mereka. Kita mungkin pernah merasa dihina, disakiti, atau diabaikan oleh orang lain, dan perasaan tersebut bisa sangat mendalam, bahkan merusak kebahagiaan kita. Namun, bagaimana jika kita bisa belajar untuk tidak membiarkan orang lain menghancurkan perasaan kita? Apa yang terjadi jika kita bisa tetap tenang, kuat, dan tidak terpengaruh oleh penilaian atau tindakan orang lain? Inilah inti dari ajaran Stoikisme. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme, sebuah filosofi yang berkembang di Yunani kuno, mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, termasuk bagaimana orang lain memperlakukan kita. Sebaliknya, kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita mengelola diri sendiri, cara kita merespons perasaan dan keadaan, serta kemampuan kita untuk memilih ketenangan di tengah kecaman atau penghinaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dipengaruhi oleh ekspektasi orang lain atau tekanan sosial. Mungkin kita merasa kecewa karena seseorang tidak menghargai kita, atau kita merasa terhina oleh komentar yang merendahkan. Tetapi, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak harus terjerat dalam perasaan tersebut. Kita tidak perlu membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain menghancurkan perasaan kita, karena perasaan kita adalah hasil dari cara kita memandang situasi tersebut, bukan dari apa yang dilakukan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang dapat kita kontrol dari apa yang tidak dapat kita kontrol. Kita tidak dapat mengontrol perilaku atau pendapat orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Misalnya, jika seseorang berkata kasar atau tidak menghargai kita bisa memilih untuk tidak membiarkan perasaan kita terluka. Alih-alih membiarkan rasa marah atau kecewa menguasai kita bisa memilih untuk tetap tenang, berpikir rasional, dan merespons dengan kebijaksanaan. Ini bukan berarti kita mengabaikan perasaan kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelola reaksi kita terhadap perasaan tersebut, agar kita tidak jatuh dalam perangkap emosi negatif yang bisa merusak kedamaian batin kita. Filosofi Stoik yang satu ini sangat relevan di dunia modern, di mana kita seringkali dihadapkan pada komentar-komentar negatif, kritik, dan standar sosial yang tinggi. Banyak orang merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang lain, dan kadang-kadang, ini dapat menyebabkan perasaan tidak cukup atau bahkan merusak harga diri. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat diri kita tidak berdasarkan standar eksternal, tetapi berdasarkan nilai-nilai dan kebajikan yang kita pegang. Dengan kata lain, kita tidak perlu membiarkan pandangan orang lain menentukan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Melalui penerapan Stoikisme, kita bisa belajar untuk menjaga ketenangan hati kita, meskipun dunia di sekitar kita tampak penuh dengan penilaian dan kritik. Kita bisa belajar untuk tidak merespons setiap kata atau tindakan orang lain dengan emosional, tetapi dengan kesadaran dan kedamaian batin. Ini memberi kita kebebasan untuk hidup tanpa terbelenggu oleh ekspektasi atau penilaian dari luar. Ketika kita memilih untuk tidak membiarkan orang lain mengontrol perasaan kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Pembukaan ini bukan hanya sekadar ajakan untuk mengabaikan kata-kata kasar atau kritik dari orang lain, tetapi juga sebagai panduan untuk hidup lebih bebas dan bahagia, dengan mengutamakan kontrol diri dan penerimaan terhadap keadaan.
Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebebasan sejati dari pengaruh eksternal yang hanya dapat dicapai dengan berfokus pada apa yang bisa kita kontrol, sikap dan respon kita terhadap dunia sekitar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, tidak mudah terguncang oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan. Kita bisa menjaga ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup kita, bahkan di tengah tantangan atau kesulitan yang datang dari luar. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu menyerahkan perasaan kita kepada orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, dan kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merasakannya. 1. Bedakan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Salah satu inti ajaran Stoikisme adalah pemahaman yang mendalam tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Banyak penderitaan dalam hidup ini berasal dari ketidaktahuan atau ketidakmampuan kita untuk membedakan dua hal ini dengan jelas. Seringkali, kita terjebak dalam upaya mengubah atau mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kuasa kita, dan ini hanya menciptakan frustrasi dan keputusasaan. Apa yang bisa kita kendalikan adalah cara kita berpikir, perasaan kita, tindakan kita, dan bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Hal-hal ini berada dalam kendali penuh kita, dan kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons setiap situasi yang datang. Namun, dunia luar, termasuk opini orang lain, cuaca, atau hasil dari usaha kita, merupakan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan merasa lebih bebas dan lebih tenang, karena kita tidak lagi bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, ketika seseorang memberi kritik atau penolakan terhadap kita, kita tidak dapat mengubah pendapat mereka. Tetapi kita memiliki kontrol penuh terhadap bagaimana kita memilih untuk merespons. Apakah kita akan merasa terluka dan marah, atau kita akan menerima kritik tersebut dengan kepala dingin dan mencari cara untuk memperbaiki diri jika memang diperlukan? Itulah yang membedakan orang yang bijaksana dengan mereka yang terjebak dalam emosi negatif. Penerimaan adalah kunci dalam Stoikisme. Ini bukan berarti menyerah pada segala hal yang terjadi dalam hidup, tetapi lebih pada menerima kenyataan tentang apa yang tidak bisa kita kontrol dan memilih untuk berfokus pada hal-hal yang bisa kita pengaruhi. Ketika kita memfokuskan perhatian kita pada apa yang bisa kita kendalikan, kita mengurangi beban emosional yang kita alami dan merasakan kebebasan yang lebih besar dalam hidup kita. Menghargai hal-hal kecil yang berada dalam kendali kita, seperti cara kita merawat diri sendiri, bagaimana kita berbicara, atau bagaimana kita memilih untuk menjalani hari, bisa memberi rasa kedamaian yang luar biasa. Sebaliknya, berusaha mengendalikan hal-hal di luar kendali kita, seperti perilaku orang lain atau hasil dari pekerjaan kita, hanya akan membebani pikiran kita dengan kecemasan yang tidak perlu. Pemahaman ini sangat penting dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Dalam setiap aspek kehidupan, kita akan menemukan bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan banyak hal, seperti bagaimana orang lain melihat kita atau bagaimana dunia berjalan. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut. Ini adalah kekuatan yang nyata dan dapat kita manfaatkan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijaksana. Ketika kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, kita membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu. Misalnya, jika seseorang yang kita cintai sedang mengalami kesulitan, kita tidak bisa mengubah perasaan mereka atau situasi yang mereka hadapi, tetapi kita bisa memilih untuk mendukung mereka dengan cara terbaik yang kita bisa. Ini adalah bentuk kasih sayang dan pengertian yang datang dari pemahaman bahwa kita tidak harus mengubah dunia untuk bisa bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah untuk merasa tertekan dengan semua hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kita. Namun, dengan memfokuskan energi kita pada apa yang kita dapat kendalikan, pikiran kita,
tindakan kita, dan respon kita terhadap peristiwa, kita bisa mengurangi kecemasan yang muncul dan menemukan kedamaian meskipun dunia sekitar kita mungkin bergejolak. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan penuh atas diri kita sendiri. Dunia luar mungkin penuh ketidakpastian, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita menanggapi setiap tantangan yang datang. Dengan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita bisa merasa lebih damai dan lebih siap menghadapi apapun yang terjadi. Mengubah cara kita melihat dunia, dan menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol semuanya, memberi kita kekuatan yang tak ternilai. Itu adalah dasar dari kehidupan yang lebih bahagia dan lebih damai. Ketika kita melepaskan kontrol dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita memberi ruang untuk kedamaian yang lebih besar dalam hati kita. 2. Pisahkan fakta dari opini. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, seringkali kita langsung terjebak dalam emosi yang dipicu oleh peristiwa tersebut, tanpa memisahkan apa yang benar-benar terjadi dan apa yang kita tafsirkan tentang kejadian itu. Stokisme mengajarkan bahwa perbedaan antara fakta dan opini adalah salah satu hal yang paling penting untuk dipahami jika kita ingin hidup lebih damai dan bebas dari penderitaan emosional yang tidak perlu. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi, apa yang bisa kita lihat dan buktikan. Opini, di sisi lain, adalah interpretasi atau penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika kita mencampurkan keduanya, kita seringkali membuat asumsi atau menarik kesimpulan yang tidak berdasarkan kenyataan, yang bisa menyebabkan perasaan cemas atau terluka. Sebagai contoh, jika seseorang tidak membalas pesan kita, fakta yang ada adalah pesan tidak dibalas. Namun, opini kita mungkin mengatakan, mereka tidak peduli padaku. Dengan memisahkan fakta dari opini, kita dapat melihat situasi secara lebih objektif dan rasional. Misalnya, jika seseorang memberikan kritik, kita tidak harus langsung berpikir bahwa mereka membenci kita atau ingin merendahkan kita. Kritik tersebut bisa jadi merupakan cara mereka memberi umpan balik yang membangun, atau mungkin hanya merupakan pendapat pribadi mereka yang tidak berhubungan dengan siapa kita sebenarnya. Stokisme mengajarkan untuk selalu berhati-hati dengan interpretasi kita terhadap dunia. Ketika kita melihat dunia melalui lensa opini pribadi yang seringkali penuh dengan prasangka dan asumsi, kita bisa tersesat dalam pikiran kita sendiri, yang seringkali berakhir dengan penderitaan. Namun, jika kita bisa menilai setiap situasi hanya berdasarkan fakta, kita akan merasa lebih tenang dan lebih mampu menghadapinya dengan kepala dingin. Sebagai contoh, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita, kita bisa memilih untuk tidak langsung menanggapi dengan emosi. Alih-alih, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya mereka katakan? Apa fakta yang ada di sini? Dengan memisahkan pernyataan mereka dari perasaan pribadi kita, kita bisa merespons lebih bijaksana dan tidak terjebak dalam reaksi emosional yang berlebihan. Membedakan fakta dan opini juga membantu kita dalam mengelola ekspektasi kita. Seringkali, kita merasa terluka atau kecewa bukan karena kenyataan, tetapi karena harapan yang kita buat berdasarkan opini kita sendiri. Misalnya, jika kita mengharapkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu dan mereka tidak melakukannya, kita mungkin merasa kecewa, padahal kenyataannya adalah mereka hanya bertindak sesuai dengan kondisi dan pemikiran mereka sendiri. Dengan melatih diri untuk memisahkan fakta dari opini, kita melatih kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Ini bukan berarti kita tidak memiliki pendapat atau perasaan, tetapi kita tidak membiarkan opini atau perasaan kita menguasai situasi. Dengan cara ini, kita bisa merespons dengan cara yang lebih seimbang dan tidak terbawa emosi. Setiap kali kita merasa terprovokasi atau terganggu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ini fakta atau hanya opini saya? Dengan melatih diri untuk memisahkan keduanya,
kita mengurangi dampak negatif dari pikiran dan perasaan yang tidak perlu. Pada akhirnya, kebahagiaan kita bergantung pada cara kita melihat dunia. Jika kita terus-menerus mencampur-adukan fakta dengan opini, kita akan terus terjebak dalam perasaan yang tidak berguna. Namun, dengan melihat dunia secara objektif, kita bisa mengurangi penderitaan dan menjalani hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Latihan ini membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi dengan terus-menerus mempraktikannya, kita akan menjadi lebih sadar dan lebih bijaksana dalam setiap situasi yang kita hadapi. Dengan memisahkan fakta dari opini, kita dapat melihat dunia dengan lebih jelas, tanpa kabut perasaan yang sering menghalangi pemahaman kita. 3. Latih kesadaran diri dan kontrol emosi. Salah satu ajaran paling penting dalam Stoikisme adalah pentingnya kesadaran diri dan kontrol emosi. Emosi adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari emosi kita. Alih-alih bereaksi secara otomatis terhadap perasaan yang muncul, kita dilatih untuk menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita, serta memilih cara terbaik untuk meresponsnya. Ketika sesuatu yang mengecewakan terjadi, seperti kritik atau penolakan, kita sering merasa terprovokasi secara emosional. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menanggapi situasi ini dengan cara yang lebih rasional dan tenang. Kesadaran diri adalah langkah pertama untuk mengontrol reaksi kita terhadap perasaan tersebut. Saat kita merasakan amarah atau kekecewaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah berhenti sejenak dan menyadari apa yang kita rasakan. Kita harus memahami apa yang memicu perasaan tersebut dan mengapa kita merasakannya. Dengan mengenali emosi kita lebih dalam, kita bisa memilih untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana daripada bereaksi dengan impuls. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaan kita atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, kita mungkin merasa marah atau tersinggung. Namun, dengan kesadaran diri, kita bisa mengidentifikasi perasaan tersebut dan memberi diri kita waktu untuk merespons dengan tenang. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah amarah ini membantu? Atau, apakah saya ingin merespons dengan cara yang lebih produktif? Latihan kontrol emosi ini membantu kita untuk tidak terbawa arus emosi negatif yang dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merespons dengan kendali diri, kita menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Ini bukan berarti kita menekan perasaan kita, tetapi lebih kepada memilih bagaimana kita ingin mengekspresikan perasaan tersebut. Dengan melatih kesadaran diri, kita juga bisa mulai mengenali pola-pola emosi yang sering muncul dalam hidup kita. Apakah kita sering merasa cemas? Apakah kita mudah tersinggung? Dengan mengetahui pola-pola ini, kita bisa mulai mengubah cara kita berpikir dan merespons situasi tersebut. Dengan cara ini, kita melatih otot emosional kita untuk lebih kuat dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Kesadaran diri juga membantu kita untuk tidak jatuh ke dalam jebakan pikiran negatif yang sering muncul. Ketika kita mulai merasa cemas atau khawatir, kita bisa dengan cepat mengenali pikiran-pikiran ini dan memilih untuk mengubahnya. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berguna, kita bisa memilih untuk berfokus pada solusi atau tindakan yang bisa kita ambil. Pada akhirnya, kontrol emosi adalah tentang memilih untuk tidak membiarkan emosi menguasai hidup kita. Ini adalah kemampuan untuk merespons setiap situasi dengan kesadaran dan kebijaksanaan, bukan reaksi impulsif yang dapat memperburuk keadaan. Dengan kontrol emosi yang baik, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Latihan ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi semakin kita berlatih, semakin kita mampu untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi apapun. Ini adalah kebebasan yang datang dengan menguasai diri kita sendiri. Dengan kesadaran diri dan kontrol emosi, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala bentuk tekanan dan tantangan dalam hidup. Kita tidak lagi terjebak dalam emosi yang tidak terkendali,
tetapi lebih mampu untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana dan damai. 4. Fokus pada pengembangan diri, bukan pendapat orang lain. Salah satu hal yang sering kali membuat kita terhambat dalam hidup adalah ketergantungan pada pendapat orang lain. Kita sering kali mencari validasi atau persetujuan dari orang di sekitar kita untuk merasa dihargai atau sukses. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk lebih fokus pada pengembangan diri kita sendiri daripada bergantung pada pandangan orang lain. Banyak dari kita yang terjebak dalam mencari pengakuan dari orang lain, berharap bahwa mereka akan memuji atau menghargai kita atas apa yang telah kita capai. Namun, apa yang orang lain pikirkan tentang kita bukanlah ukuran sejati dari nilai kita. Jika kita terus-menerus mencari persetujuan luar, kita akan selalu tergantung pada penilaian orang lain yang bisa berubah-ubah dan tidak stabil. Stokisme mengajarkan kita untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu pengembangan karakter dan kebajikan dalam diri kita sendiri. Orang yang bijaksana akan lebih mementingkan integritas, kejujuran, dan pengendalian diri daripada mencoba memenuhi harapan atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kita harus lebih memedulikan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri daripada bagaimana orang lain menilai kita. Saat kita berfokus pada pengembangan diri, kita menciptakan kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita, bukan dari pengakuan eksternal. Misalnya, jika kita berusaha menjadi pribadi yang lebih sabar atau lebih bijaksana, kita tidak melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi karena kita tahu itu adalah kualitas yang penting untuk perkembangan pribadi kita. Ini adalah kebahagiaan yang lebih mendalam dan langgeng, karena tidak tergantung pada faktor luar yang bisa berubah. Pengembangan diri juga berarti kita menerima kekurangan dan kesalahan kita sebagai bagian dari perjalanan kita. Alih-alih mencari kesempurnaan atau berusaha agar orang lain melihat kita sempurna, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang terus belajar dan berkembang. Kita belajar dari kesalahan dan menggunakan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Mengambil waktu untuk mengembangkan diri juga berarti memperbaiki kebiasaan kita, belajar keterampilan baru, dan menjadi lebih sadar akan tindakan kita sehari-hari. Dengan memperbaiki diri kita sendiri, kita meningkatkan kualitas hidup kita, bukan karena kita ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi karena kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Stokisme menekankan pentingnya kebajikan dalam hidup. Kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan adalah prinsip yang dapat membimbing kita dalam pengambilan keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Dengan berfokus pada kebajikan-kebajikan ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang lain. Ketika kita menghargai proses pengembangan diri daripada berfokus pada pencapaian eksternal atau pujian, kita merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terikat oleh harapan orang lain atau penilaian mereka, tetapi lebih fokus pada nilai-nilai dan tujuan hidup kita sendiri. Ini membawa kedamaian batin, karena kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Salah satu cara untuk fokus pada pengembangan diri adalah dengan terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki kebiasaan kita. Apakah kita memiliki kebiasaan buruk yang menghalangi kemajuan kita? Apakah kita cukup memberi waktu untuk belajar dan berkembang? Dengan mempertanyakan hal-hal ini, kita dapat terus tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dengan berfokus pada diri kita sendiri, kita juga belajar untuk lebih memahami dan menerima orang lain. Ketika kita tidak lagi sibuk mencari persetujuan atau penilaian dari orang lain, kita bisa lebih tulus dalam hubungan kita dengan mereka. Kita akan lebih siap untuk memberi dukungan tanpa berharap mendapatkan sesuatu kembali, karena kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri. 5. Lihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk berkembang. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari kesulitan atau tantangan. Setiap orang pasti menghadapi masa-masa sulit,
entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kesehatan. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk melihat kesulitan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk berkembang dan memperkuat diri. Salah satu ajaran Stokisme yang terkenal adalah bahwa kesulitan adalah pelajaran dalam penyamaran. Setiap masalah yang kita hadapi mengandung potensi untuk mengembangkan kebijaksanaan, ketahanan, dan karakter kita. Jika kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, maka kita akan dapat menghadapinya dengan lebih bijaksana dan tidak mudah terhancurkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita merasa frustasi atau putus asa. Namun, daripada membiarkan diri kita tenggelam dalam perasaan negatif tersebut, kita bisa memilih untuk menilai situasi secara lebih objektif. Apa yang bisa kita pelajari dari kesulitan ini? Apa kualitas dalam diri kita yang dapat kita asah untuk menghadapinya dengan lebih baik? Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam suatu usaha, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang salah dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Dengan sikap ini, kita tidak hanya belajar dari kesalahan, tetapi kita juga mengasah ketahanan mental untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan. Melihat kesulitan sebagai peluang untuk berkembang juga berarti kita belajar untuk tidak mudah menyerah. Setiap kegagalan atau tantangan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ketika kita berhenti untuk merenung dan mencari cara untuk tumbuh, kita membuat langkah besar menuju kehidupan yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Alih-alih menghindar atau melarikan diri dari masalah, kita diajarkan untuk menghadapi mereka dengan kepala tegak. Kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, dan dengan menerimanya, kita menjadi lebih kuat. Menghadapi kesulitan juga memberi kita kesempatan untuk mengembangkan kebajikan seperti ketabahan, keberanian, dan kebijaksanaan. Misalnya, jika kita menghadapi konflik dalam hubungan, kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan orang lain. Kita bisa memilih untuk merespons dengan pengertian dan pengendalian diri daripada reaksi yang terburu-buru atau emosional. Salah satu hal yang diajarkan Stokisme adalah bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan dengan sikap positif. Ini bukan berarti kita menginginkan kesulitan, tetapi lebih pada menerima kenyataan bahwa kesulitan akan datang, dan kita siap menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ketika kita melihat kesulitan sebagai peluang, kita tidak hanya mengurangi rasa takut atau cemas yang seringkali datang dengan tantangan, tetapi kita juga membuka diri untuk berkembang lebih jauh. Dengan mentalitas ini, setiap masalah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita yang lebih berarti dan penuh pembelajaran. Pada akhirnya, kemampuan untuk melihat kesulitan sebagai peluang untuk berkembang adalah salah satu kualitas paling berharga yang dapat kita miliki. Ini memberi kita ketenangan batin dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan, dan keluar dari setiap pengalaman dengan pelajaran yang berharga. 6. Berlatih bersyukur dengan sederhana. Stokisme mengajarkan kita untuk memiliki sikap bersyukur, terutama atas hal-hal sederhana dalam hidup. Seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih, atau bahkan meratapi apa yang kita anggap kekurangan. Namun, kebijaksanaan Stoik menekankan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Masyarakat modern seringkali mengukur kebahagiaan dengan cara yang salah, mengaitkannya dengan materi, status sosial, atau pencapaian besar. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita,
dari kemampuan untuk menikmati dan bersyukur atas hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Setiap hari yang kita jalani, setiap pertemuan dengan orang yang kita cintai, setiap napas yang kita tarik adalah alasan untuk bersyukur. Salah satu cara untuk melatih rasa syukur adalah dengan mengambil waktu setiap hari untuk merenung tentang apa yang telah kita miliki. Alih-alih fokus pada apa yang kurang, kita belajar untuk mengapresiasi apa yang sudah ada. Bahkan pada saat-saat sulit, kita bisa menemukan hal-hal yang patut disyukuri, seperti pelajaran yang kita peroleh atau kesempatan untuk tumbuh. Ini adalah latihan yang membantu kita mengubah perspektif kita tentang hidup. Bersyukur tidak hanya berarti berterima kasih atas hal-hal besar dalam hidup, seperti keluarga atau pekerjaan yang baik. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersyukur atas hal-hal kecil, seperti secangkir kopi di pagi hari, sinar matahari yang menyinari wajah kita, atau bahkan momen tenang yang kita nikmati sendirian. Semua hal ini berkontribusi pada kebahagiaan kita, dan seringkali kita melupakan keindahan yang mereka bawa karena kita terlalu fokus pada keinginan untuk lebih. Ketika kita berlatih bersyukur dengan sederhana, kita mulai merasa lebih puas dengan hidup kita. Kita tidak lagi terjebak dalam rasa kurang atau ketidakpuasan, karena kita memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan dan apresiasi terhadap apa yang sudah ada. Proses ini juga mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sederhana, mengurangi keinginan yang berlebihan, dan fokus pada kualitas hidup yang lebih dalam. Bersyukur juga mengurangi rasa cemas tentang masa depan. Ketika kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki sekarang, kita lebih mampu untuk menikmati saat ini tanpa terbebani oleh ketakutan atau harapan yang tidak realistis. Ini memberikan kedamaian batin, karena kita memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kita capai di masa depan, tetapi sesuatu yang bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri sekarang. Latihan rasa syukur ini juga sangat berguna dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita merasa tertekan atau terjebak dalam kesulitan, kita bisa menghentikan sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya syukuri dalam situasi ini? Ini bisa jadi hal-hal kecil yang kita anggap remeh, seperti kemampuan kita untuk bernapas, berbicara dengan orang yang kita cintai, atau memiliki waktu untuk merenung. Bahkan dalam kesulitan, kita bisa menemukan alasan untuk merasa bersyukur. Rasa syukur yang tulus membantu kita untuk mengurangi rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Ketika kita menghargai segala sesuatu yang kita miliki, kita tidak merasa kurang atau tidak cukup. Sebaliknya, kita merasa kaya dengan segala pemberian hidup yang ada, dan ini membawa kita pada kebahagiaan yang lebih mendalam dan lebih langgeng. Dengan latihan bersyukur yang terus-menerus, kita semakin menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bergantung pada faktor eksternal. Itu adalah hasil dari sikap batin kita, dan dengan berfokus pada hal-hal yang kita syukuri, kita memperkuat kebahagiaan itu. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan dalam diri kita sendiri, bukan dalam pencapaian atau pengakuan orang lain. Pada akhirnya, kebahagiaan yang didasarkan pada rasa syukur yang sederhana adalah kebahagiaan yang lebih tahan lama. Kita tidak lagi terikat oleh keinginan yang tidak ada habisnya atau penilaian orang lain, tetapi lebih pada pemahaman bahwa hidup ini sendiri adalah anugerah yang berharga. Dengan bersyukur, kita menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. 7. Hadapi takdir dengan kebijaksanaan dan keteguhan. Salah satu aspek paling mendalam dari Stoikisme adalah cara kita menghadapi takdir. Takdir atau nasib seringkali membawa kita ke situasi yang tidak kita pilih, dan banyak dari kita merasa frustasi atau marah terhadap kenyataan ini. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan kebijaksanaan dan keteguhan, memahami bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol segala hal, kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Takdir tidak selalu berarti sesuatu yang buruk atau tidak menguntungkan. Terkadang,
Itu bisa berarti perubahan, tantangan, atau kesempatan yang datang dengan cara yang tidak kita duga. Alih-alih melawan takdir atau menyesali apa yang terjadi, Stokisme mengajarkan kita untuk menerima dan menghadapinya dengan kepala tegak. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani hidup dengan ketenangan batin, karena kita tidak lagi terjebak dalam perasaan marah atau kecewa tentang hal-hal yang tidak kita kontrol. Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita, misalnya, kita kehilangan pekerjaan atau mengalami kegagalan, kita bisa memilih untuk merespons dengan bijaksana. Alih-alih merasa terpuruk atau terbebani, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam setiap kejadian, kita selalu bisa memilih untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahan terhadap tantangan. Stokisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali berasal dari penolakan terhadap kenyataan atau takdir. Kita melawan apa yang terjadi, merasa kecewa, marah, atau tertekan. Namun, dengan menerima apa yang terjadi tanpa penolakan, kita bisa menemukan kedamaian batin. Ini bukan berarti kita menyerah atau pasrah, tetapi lebih pada menerima kenyataan sebagai bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi dengan keteguhan. Keteguhan dalam menghadapi takdir juga berarti kita tidak biarkan keadaan sulit meruntuhkan semangat kita. Stokisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan terus maju meskipun ada rintangan. Keberanian untuk menerima takdir dengan hati yang lapang adalah tanda kebijaksanaan yang sejati. Dalam menghadapi takdir, kita bisa memilih untuk mencari makna dalam setiap peristiwa. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Ini adalah cara pandang yang lebih sehat dan membangun daripada merasa terjebak dalam kesulitan. Dengan kebijaksanaan ini, kita bisa menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Menerima takdir juga berarti kita tidak terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Alih-alih, kita hidup di saat ini dan menerima apa yang ada di depan kita. Dengan demikian, kita mengurangi rasa takut dan kecemasan yang seringkali menghantui kita karena kita merasa tidak mampu mengubah takdir. Pada dasarnya, Stokisme mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan tekad dan kebijaksanaan, tanpa mengeluh atau merasakan beban berlebihan. Ini adalah kebebasan yang datang dari pengendalian diri, karena kita memahami bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi di luar kita, kita selalu dapat mengubah cara kita meresponsnya. Takdir seringkali membawa kita ke tempat yang tidak kita harapkan, tetapi dengan kebijaksanaan dan keteguhan, kita bisa menemukan cara untuk berkembang dalam setiap situasi. Kehidupan bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dan belajar darinya. Pada akhirnya, menghadapi takdir dengan kebijaksanaan dan keteguhan membawa kita pada kehidupan yang lebih damai. Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan tak berdaya atau kecewa tentang apa yang tidak bisa kita ubah. Sebaliknya, kita menghadapinya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, siap untuk berkembang dalam setiap tantangan yang datang. Kesimpulan, jangan biarkan mereka menghancurkan perasaanmu. Hidup kita penuh dengan interaksi dan pertemuan dengan berbagai individu yang membawa pandangan, kritik, dan persepsi mereka sendiri. Tidak jarang, kita merasa dihancurkan oleh perkataan atau tindakan orang lain, apalagi ketika kata-kata mereka menyinggung harga diri atau mengganggu perasaan kita. Namun, dalam pandangan Stokisme, kebahagiaan kita bukanlah hasil dari apa yang orang lain lakukan atau katakan kepada kita. Sebaliknya, kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita merespons segala hal yang terjadi, termasuk bagaimana kita menerima dan mengelola perasaan kita terhadap orang lain. Stokisme mengajarkan prinsip yang mendalam tentang kontrol diri, yaitu bahwa kita hanya memiliki kendali atas satu hal dalam hidup ini, reaksi kita sendiri. Dunia di luar kita,
termasuk kata-kata atau perilaku orang lain, tidak dapat kita kontrol. Namun, kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika seseorang menyakiti hati kita, menghina kita, atau bahkan hanya mengabaikan kita, Stokisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menilai situasi dengan rasionalitas, dan memilih untuk merespons dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan begitu, kita tidak akan membiarkan orang lain merusak kedamaian batin kita, karena kita memegang kendali penuh atas emosi kita sendiri. Melalui Stokisme, kita belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengendalikan apa yang tidak kita kontrol, seperti pendapat atau sikap orang lain. Kita menyadari bahwa rasa sakit dan kekecewaan yang kita alami seringkali berasal dari harapan atau reaksi kita terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jika kita bisa belajar untuk menerima kenyataan bahwa orang lain tidak selalu akan memperlakukan kita dengan cara yang kita harapkan, kita dapat mengurangi rasa sakit yang muncul akibat interaksi tersebut. Dengan menerima situasi tanpa penolakan, kita memperoleh kebebasan dari perasaan-perasaan negatif yang tidak perlu. Salah satu pelajaran berharga dalam Stokisme adalah pentingnya pengembangan diri yang terus-menerus dan pemahaman akan nilai-nilai internal kita. Kita diajarkan untuk menilai diri kita tidak berdasarkan pujian atau kritik orang lain, tetapi berdasarkan kebajikan, kebijaksanaan, dan kontrol diri yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak lagi merasa tertekan atau terhina ketika orang lain mencoba merendahkan kita, karena kita mengetahui nilai kita sendiri. Ini memberi kita ketenangan, karena kita tidak membiarkan orang lain menentukan bagaimana kita harus merasa tentang diri kita. Selain itu, Stokisme mengajarkan pentingnya rasa syukur terhadap segala hal yang kita miliki. Ketika kita berfokus pada apa yang telah kita capai, pada orang-orang yang kita cintai, dan pada kualitas-kualitas positif dalam diri kita, kita tidak akan mudah terguncang oleh kata-kata atau perilaku negatif dari orang lain. Rasa syukur ini memberi kita perspektif yang lebih luas, bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tetapi pada bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan apa yang kita miliki. Dalam hal ini, kita menjadi lebih kuat dan lebih mampu mengatasi situasi yang penuh dengan kritik atau penilaian. Penting untuk diingat bahwa Stokisme bukanlah ajaran untuk mengabaikan perasaan kita atau menahan emosi yang wajar. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengelola dan memahami perasaan kita dengan lebih bijaksana. Kita tidak perlu membiarkan perasaan marah, kecewa, atau terluka menguasai kita. Kita bisa merasakannya, tetapi kita tidak perlu membiarkannya mengatur kehidupan kita. Dengan memahami bahwa perasaan kita adalah hasil dari bagaimana kita memandang dunia, kita bisa memilih untuk mengubah perspektif kita dan menjaga ketenangan batin, meskipun perasaan negatif datang. Dengan demikian, prinsip-prinsip Stokisme dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mengelola perasaan dan menghadapi interaksi sosial yang penuh tantangan. Dengan latihan yang terus-menerus dalam mengendalikan emosi dan merespons dengan kebijaksanaan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bebas dari pengaruh eksternal. Kita tidak perlu membiarkan orang lain merusak perasaan kita, karena kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merasakan dan merespons dunia di sekitar kita. Ketika kita hidup dengan prinsip Stoik, kita belajar untuk menerima kenyataan tanpa penolakan, mengembangkan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap situasi, dan menghindari perangkap emosi yang dapat merusak kedamaian batin kita. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi perasaan kita, tetapi juga memperkuat diri kita untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti dan penuh kebahagiaan sejati. Prinsip Stoik ini memberi kita kekuatan untuk tidak membiarkan siapapun atau apapun menghancurkan perasaan kita, karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, dan kita memegang kendali penuh atas cara kita merasakannya. Dengan kesadaran ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijaksana,
tidak terpengaruh oleh dunia luar, dan tetap berada pada jalur yang membawa kita menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati.